Ih, iya mas. Aku berlagak pilon, padahal sedang bingung memikirkan jawaban atas pertanyaan si badut tua yang memeluk sembari menciumi tengkuk ini. Weleh-weleh, Willy bin enak aku dibuatnya. Dalam diam penuh dengan kegelisahan yang hebat, pertanyaan terakhir itu terdengar penuh dengan pengharapan. Akhirnya dengan lemas aku mengangguk, tanda kalau si tamu bulanan sudah pulang. Aku yakin kini wajahnya berseri dan matanya berbinar. Bahkan bisa jadi ada tanda love maju mundur berdenyut-denyut. Dugaanku tepat, 1000% sangat tepat. Karena apa? Karena tangannya mulai bergelia menjelajah, dan dengan semangat 45, ia menciumi setiap jengkal tengkuk, pundak dan punggung ini. Kupejamkan mata, menahan semuanya dalam diam. Begitu pula saat tubuh ini dibalikan olehnya. Aku pasrah saja. Bukan berarti aku murahan loh ya, karena ini menunaikan kewajiban aja. Takut dosa dan kualat. Sentuhan lembut dan ciuman mesranya sama sekali tidak dapat membakar hasrat ini. Jauh di lubuk hati, aku menangis karena harus menyerahkan kesucian pada laki-laki yang sama sekali tidak aku cintai. Dengan penuh perasaan, Mas Fian mengayuh biduknya sendiri, seolah tidak peduli dengan sikap tak acuh ini. Peluh percucuran yang dibarengi lenguhan panjang, jadi pertanda bahwa dirinya telah tuntas menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Hancurlah aku. Malam pertama yang digadang-gadang indah nan syahdu, malah kurasa menjadi malam yang paling kelabu. Di dalam kamar mandi yang luas ini, aku menangis sejadi-jadinya. Kunyalakan keran keluar. Aku benci keadaan ini. Aku menyesal kenapa dilahirkan pada keluarga yang tega menjual putrinya pada badut tua yang tidak aku cintai. Semua gara-gara ibu dan ayah. Aku benci kalian. Benci. Tidak apa-apa. Mas Fian kembali memelukku. Dia memeluk ke belakang tubuhku, membelai lembut rambut dan berkali-kali mencium tengkuk leherku. Terima kasih adek. Kamu bersedia menerimaku menjadi suamimu. Aku berjanji akan membahagiakanmu. Iya mas, sudah kewajiban untukku melayanimu. Ya, aku menerima nafkah batin dari kamu hanya karena kewajiban, bukan cinta. Pagi ini adalah pagi pertamaku diri sekali. Aku ingat nasihat ibu, katanya kalau di rumah mertua, wajib bangun pagi supaya mertua menyayangi kita. Setelah mandi dan salat subuh, aku keluar kamar menuju dapur. Mas Fian yang masih terlelap, ku tinggalkan saja. Toh aku tidak peduli dengannya. Kulihat seorang wanita seusia ibuku sedang sibuk mencuci piring. Aku berjalan mendekatinya. Wanita itu tersenyum dan memanggutkan kepalanya kepadaku. Bi, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku sungkan. Walah, ngapain non Amel ke dapur pagi-pagi begini? Kata ibu, kalau di rumah mertua harus bangun subuh, Bi. Dengan polosnya aku menjawab. Benar itu non, tapi di rumah ini majikan gak boleh ngerjain kerjaan rumah. Duh, jangan kayak gitu ah. Aku bantuin bikin apa kek, Bi? Jangan non, biar Bibi aja yang ngerjain semuanya. Tapi Bi, aku bingung harus ngapain sepagi ini. Nana Amel bisa jalan-jalan saja keliling komplek, atau berenang di kolam renang yang ada di halaman belakang. Bi, jangan panggil Nona, panggil aja Amel. Baik, Neng Amel. Nah, begitu lebih enak didengar. Saya nggak biasa kalau harus olahraga pagi-pagi, apalagi berenang. Bisa-bisa nanti masuk angin. Si Neng bisa aja. Ya udah kalau gitu Neng Amelia duduk nonton TV aja. Jangan segini biasanya. Jam segini biasanya acara siraman rohani. Gak mau. Biarin saya di sini aja, Bi. Ya, please.
Neng Amel duduk saja di sana, tunjuk Bik Nani. Nama Bik siapa? Panggil saja Mawar. Bibi bisa ngelawak juga ternyata. Tawa kami pun berderai. Ayolah Bi, kasih saya kesibukan apa aja, yang penting gak melongo sendirian. Tapi kalau nanti Mas Fian marah gimana? Gak akan Bi, nanti saya bilang kalau Neng Amelia rebuskan air saja di teko stainless itu, lalu siapkan teh celup dan gulanya ya. Oke Bi, siap. Baik Neng. Aku segera mengisikan air ke teko stainless sampai 3/4 bagian. Setelah itu menaruhnya di atas kompor. Bi, teh dan gulanya di mana? Ini takaran segimana? Maniskah atau biasakah? Kalau punya ibu pakai gula tanpa kalori kemasan, karena ibu punya diabetes. Tapi kalau Mas Fian dan Neng Desi pakai gula pasir biasa, takarannya 2 sendok teh saja. Oke. Teko stainless berbunyi tanda air sudah mendidih. Aku mematikan kompor lalu mengangkatnya. Saat hendak menuangkannya ke dalam cangkir-cangkir yang berjajar rapi di atas nampan, Bik Nani mencegahnya. Cepat. Tunggu Neng, jangan langsung dituang. Harus dibiarin dulu 5 menit. Loh, kenapa? Perintah ibu Neng, Bibi juga gak ngerti kenapa. Aku mengangguk mendengar ucapan Bik Nani. Meskipun sebenarnya dalam hati aku merutuk. Ribet amat sih di rumah ini. Masalah air saja ada peraturannya. Adeh. Ini Bi, sudah 5 menit, sudah boleh aku tuang? Iya Neng, sudah boleh. Oh iya Bi, setelah ini aku ngapain lagi? Ini saja Neng, tolong kocokin telur 4 butir, lalu didadar di teflon. Hanya pakai garam ya Neng, jangan pakai micin. Duh, mana enak Bi kalau cuma garam. Sudah Neng, ikutin aja semua. Bik Nani tertawa melihat ekspresiku. Dek, tolong kesini sebentar. Suara Mas Fian mengejutkanku. Dengan enggan aku gontai berjalan menuju kamar yang tidak jauh dari dapur. Ya Mas, ada apa? Dek, tolong ya, kalau habis pakai barang disimpan kembali ke tempatnya. Supaya nanti kalau mau pakai lagi, kita nggak bingung mencarinya. Iya, jawabku pelan. Mendengar ucapannya aku agak tersinggung. Jadi cowok kok bawel banget. Masalah sisir salah naruh aja pakai dibahas segala. Sepeninggalnya dirinya ke kamar mandi, aku segera bergerak merapikan tempat tidur. Oh iya Dek, ini handuk bekas pakai kan basah. Tolong jangan langsung digantung di sini. Lebih baik dijemur dulu di halaman samping supaya terkena sinar matahari. Jadi nggak lembab. Soalnya bisa menimbulkan jamur kalau handuk basah dibiarkan lembab. Aku mengangguk dan mengambil handuk bekas pakai yang ia pegang. Lalu keluar kamar dan berjalan menuju halaman samping untuk menjemurnya. Benar-benar banyak banget aturan di rumah ini. Dasar perjakat tua, yang lapuk, padat tua. Aku merutuk Mas Fian dalam hati. Setelah selesai menjemur, aku kembali ke kamar. Masuk, Mas Fian baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk yang dididitkan di pinggangnya. Ia tersenyum kepadaku. Bergegas ia mengenakan baju koko dan sarung, menunaikan salat subuh dengan khusyuk. Usai salat, ia beranjak dan membuka lemari pakaian dan mengambil sepotong kemeja tangan panjang beserta celana jeans biru dongker. Diam-diam kuperhatikan penampilan Mas Fian. Jasnya gahar dan maco. Kulitnya tidak terlalu putih, tapi bersih. Badannya tinggi, atletis.
Meski perutnya tidak ada roti sobeknya, tapi ramping alias tidak buncit. Dia tidak jelek, tidak juga tampan. Ya, sedang-sedang aja lah. Tapi kenapa dia betah berlama-lama menjadi bujangan sampai usianya 40 tahun? Dek, suara Mas Fian membuyarkan lamunanku yang sedang membuat penilaian terhadapnya. Ini uang untuk umum. Dek Amel bisa pakai untuk membeli keperluan pribadi Dek Amel. Kalau untuk masak, udah diserahkan ke ibu. Ibu yang mengatur semuanya. Kalau Dek Amel mau makan tersendiri, bilang saja sama Bik Nani ya. Aku menerima amplop putih berisikan uang yang lumayan tebal itu. Mas, aku boleh kasih sebagian ke ibu dan ayah nggak? Tuh kan, walau aku bilang benci sama mereka, tapi tetap saja aku tetap khawatir dan sangat peduli. Silakan, Mas nggak akan pernah melarang Dek Amel untuk kasih uang pada orang tua dan adik-adik sebelum kita menikah. Makasih Mas, sisanya mau aku tabung saja, tapi aku belum punya rekening bank. Mas Fian tersenyum dan menatapku. Bikinlah rekening, jadi setiap Mas kasih Dek Amel jatah bulanan praktis, tinggal transfer saja. Iya, nanti aku bikin. Makasih ya. Ia terus menatapku, salah tingkah aku dibuatnya. Oke, sekarang kita sarapan yuk. Tunggu Mas, aku mau nanya sesuatu lagi. Ada apa? Nanti kalau Mas kerja, aku di rumah ngapain? Mau ngerjain kerjaan rumah ada bibi. Mau diam terus di kamar gak enak. Mau nonton TV di luar sungkan. Mau nonton di dalam kamar juga takut disangkanya gak mau temani ibu. Bingung aku Mas. Haha, kayak gitu aja kok dipusingin. Ikutin saja alurnya. Ibu Mas gak ribet kok. Kugaruk kepala yang tidak gatal. Alih-alih menjawab Mas Fian, malah menarik tangan dan menuntunku berjalan ke dapur untuk sarapan bersama. Setelah sarapan, aku mengantar Mas Fian sampai depan pintu. Aku mencium punggung tangannya dengan takzim. Sesaat setelah mencium tangannya, Mas Fian mengecup keningku. Mas berangkat dulu ya? Iya. Dek Amel baik-baik di rumah ya. Kalau ada apa-apa segera hubungi Mas. Aku gak punya nomor HP-mu Mas. Dasar, nomor HP suami sendiri gak di-save. Ya sudah, nanti Mas kirim nomor Mas ke Dek Amel ya. Iya Mas. Aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mobil yang dinaiki Mas Fian berlalu menghilang dari pandangan, aku bergerak masuk ke dalam. Saat akan masuk ke dalam kamar, terdengar suara ibu mertua memanggilku. Menantu, sini dulu. Gila, menantu. Duh, dasar emak-emak judes, panggil seenak jidat dia. Berutukku dalam hati. Iya Bu, ada apa? Sini duduk. Jari telunjuknya menunjuk sofa di hadapan. Kamu sudah dapat uang bulanan dari anak saya belum? Sudah. Memangnya kenapa Bu? Jawabku heran. Coba kasih duit berapa sama kamu? Saya belum menghitungnya Bu. Makanya bawa sini uangnya, biar saya yang hitung. Aku bergegas masuk ke dalam kamar dan mengambil amplop yang diberikan oleh Mas Fian tadi. Tanpa curiga, aku menyerahkannya. Ini Bu amplopnya. Ibu mertua secepat kilat menyambar benda putih di tanganku. Mulut dan tangannya sibuk menghitung lembaran uang dengan pecahan 100 ribuan yang jumlahnya cukup banyak tersebut. 5 juta. Jumlahnya banyak banget ini. Saya nggak minta Bu. Mas Fian yang ngasih. Saya rasa standar lah. Mas Fian ngasih ke istrinya 5 juta. Menurut saya jumlahnya terlalu banyak, karena kan uang untuk belanja dapur dan keperluan sehari-hari sudah ada budgetnya tersendiri. Uang 5 juta buat apa?
Jadi kamu ambil saja 2 juta nih. Jadi kamu ambil Jadi kamu ambil aja 2 juta nih. Ini yang 3 juta saya yang pegang. Tapi Bu, saya nggak mau kalau uang saya diambil tanpa alasan. Nggak usah membantah. Anak saya sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk keluargamu. Sekarang kamu juga dikasih uang sebanyak ini. Enak banget. Jadi sudah seharusnya saya mengamankan setiap uang yang dikeluarkan olehnya. Kita harus hemat. Karena kalau tidak, bisa-bisa anak saya bakalan carry diperah sama kamu. Mendengar ocehan si nenek gambreng yang seenaknya membuat aku naik pitam. Apalagi saat ekor matanya mendelik kepadaku. Ingin sekali rasanya aku cungkil. Aneh sekali kurasa. Baru sehari tinggal bersama sudah menabuh genderang padaku. Apa salah dan dosaku sayang? Cinta suci kau buang-buang. Lihat jurus yang akan kuberikan. Jalan goyang. Alah, kok malah nyanyi sih? Sesuai dengan yang ia sebutkan tadi ke dalam amplop. Dan daibak, dia melemparkan amplopnya ke meja kaca yang ada di depanku. Geram, ingin sekali aku cekik sampai mati. Tapi aku takut dosa dan takut masuk penjara. Sejenak aku diam mematung, membalas sorot matanya yang tajam, serta menghujam jantung ini. Jangan coba bersikap gak sopan. Kudongakkan wajah ini dengan dagu agak naik. Aku mau tuh. Itu hak aku, bukan hak ibu. Kamu ya, kecil-kecil udah berani ngelawan. Gak tahu diri banget. Kamu tahu gak anak saya sudah habis berapa untuk maranin keluarga kamu? Kamu bisa tamat sekolah dari siapa duitnya? Kalau bukan dari anak saya. Sudah habis bangkrut. Ayah kamu itu cuma penjual makanan online. Berharap para pelanggannya masih mau berlangganan. Tapi nggak berhasil. Ujung-ujungnya anak saya yang direpotin. Air mata ini menggenang. Bibir tipis si nenek gambreng terasa bagai sidat yang menorehkan luka, terasa sangat sakit. Meski tidak berdarah, tapi sungguh sangat parah. Tak ingin terlihat lemah di hadapannya. Aku segera mengambil amplop itu dan masuk ke dalam kamarku. Dalam ruangan besar ini, tak kuasa menahan tangis. Ingin sekali rasanya mengadu, tapi kepada siapa? Mau menghubungi Mas Wian, tapi aku nggak tahu kontaknya. Alhasil, aku mengurung diri di kamar seharian ini. Sampai akhirnya aku terlelap tidur sampai sore hari. Suara dering ponsel mengejutkanku. Panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Berharap itu Mas Fian. Segera aku menjawabnya. Halo, sapaku. Halo, assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Ini Mas Fian bukan? Iya dek, ini Mas. Mas, aku tunggu teleponmu dari tadi. Ada apa? Kok nangis? Cepat pulang. Mukasku tak kuat untuk bercerita. Iya, Mas sebentar lagi sampai rumah. Sudah ya, jangan nangis lagi. Iya, aku tunggu. Setelah menutup telepon, aku bergegas mandi dan salat asar. Setelahnya aku enggan keluar dari kamar. Malas bertemu dengan si nenek gambreng yang mulutnya seperti kaleng rombeng. Jadinya aku memutuskan untuk berdiam diri saja di kamar, menunggu Mas Fian pulang. Sore berkanopi yang lumayan luas dan menyejukkan mata, karena di sana berjejer rapi tanaman hias kaktus mini dalam pot berukuran kecil berwarna putih. Ini semua koleksi Mas Fian. Bik Nani tadi sempat cerita sekilas tentang hobi berkebun suamiku. Melihat pemandangan indah itu, sejenak membuatku merasa tenang. Akhirnya, 10 menit menjelang maghrib, sosok yang ditunggu pun datang mengetuk pintu. Tergopoh aku membuka pintu. Kubuka anak kunci dan kenop. Tergopoh aku memburu pintu. Kubuka anak kunci dan kenop. Untuk kali pertama, aku merasa senang melihatnya. Bukan karena aku cinta, tapi karena aku merasa dia adalah malaikat penolong buatku.
Tanpa tersenyum, aku mencium punggung tangannya. Dia mengelus puncak kepalaku dengan lembut penuh kasih sayang. Usai menutup pintu, tidak menunggu dia berganti pakaian, aku langsung mengadukan perbuatan ibunya tadi pagi. Masa uang aku yang dari Mas Fian diambil dia, Mas? Bukan dia, Dek, tapi beliau. Tangisku semakin kencang saat anak dari si nenek gambreng ini bukannya membela dan membuatku tenang, malah sibuk meralat sebutan untuk ibunya. Mas, aku bangkit dan berjalan menuju lemari pakaian. Kutarik koper di sudut kamar. Mas Fian tidak membuang waktu. Dengan tegas dia menutup resleting benda kotak berwarna abu tua tersebut dan menyembah. Dek Amel mau apa? Ya mau pulang. Masa iya mau berenang? Mas Fian tetap bersikap tenang. Dia merengkuh kedua bahu yang bergetar ini, kemudian merangkulnya dan membawaku duduk di tepi ranjang yang berukuran king itu. Jangan begitu, Dek. Jangan pernah keluar dari rumah ini tanpa izin dari Mas. Apalagi sampai pulang ke rumah ibu dan bapak. Kalau ada masalah, sebaiknya kita bicarakan baik-baik. Gak kayak gini, sarkas. Habisnya, Mas, bukannya belain aku malah ngoceh gak jelas. Ngoceh apa? Ini soal uang kan? Nanti Mas ganti uangnya. Sudah, jangan nangis lagi. Bukan minta diganti uangnya. Ibu Mas Fian jahat. Jangan bicara seperti itu, Dek. Gak ada orang tua yang jahat. Tolong jaga bicaramu. Gak baik bicara seperti itu tentang ibu. Mendengar nada suaranya yang mulai meninggi, aku pun diam. Nyaliku ciut dan seketika tangisku berhenti. Sudah ya, masalah ini jangan diperpanjang. Nanti Mas ganti uangnya. Aku bergeming mendorong tubuhnya yang erat memelukku. Bersiap sholat maghrib ya, Mas. Bersiap sholat maghrib ya. Mas mau mandi dulu. Mas Fian bangkit. Sebelum beranjak, dia membalikkan tubuhnya. Jangan pernah lagi menyebut ibu dengan sebutan yang gak baik ya, Dek. Iya, Mas. Meski gondok, aku mengiyakan. Mas Fian berlalu masuk ke dalam kamar mandi, meninggalkanku yang masih melongok karena terkejut mendengar ucapannya. Sumpah, aku menyesal sudah mengharap pembelaan darinya. Karena bukan terasa tenang yang aku dapatkan, malah tambahan luka. Galak, amit-amit jabang bayi, rutukku. Ketika azan maghrib berkumandang, aku segera berwuduk di kamar mandi luar dan menunaikan salat tanpa menunggu Mas Fian yang masih ada di dalam. Aku menoleh tapi tidak menjawab, hanya mencium punggung tangannya saja, pura-pura tidak mendengar ucapannya. Aku santai saja membuka dan melipat mukena yang barusan ku pakai. Mas Fian berganti pakaian dan bergegas salat. Ia terlihat tampan dengan setelan koko putih dan sarung berwarna hijau. Namun tetap saja hatiku belum bisa lope-lope sama dia. Bagiku dia hanya sebagai orang yang selama ini menolong keluarga kami dari kesulitan keuangan, tidak lebih. Aku menyibukkan diri dengan membaca majalah yang ada di meja kerjanya Mas Fian. Walaupun isinya tidak menarik, tapi tidak ada hal lain yang dapat aku kerjakan selain itu. Mas Fian memutar kursi yang sedang aku duduki, sehingga kini posisiku berhadapan dengannya. Dek, tolong belajar bersikap dewasa. Kamu sekarang bukan seorang anak dari ayah dan ibu lagi. Kamu sekarang seorang istri. Gak baik kalau apa-apa selalu mengandalkan ego dan emosi. Aku gak pernah mau menjadi seorang istri secepat ini. Usiaku baru 19 tahun, itu pun nanti bulan Mei. Kalau Mas gak suka, ceraikan aku. Biar aku pulang ke rumah ayah dan ibu. Nanti aku akan kerja dan membayar semua uang yang sudah Mas keluarkan untuk kami. Jaga bicaramu, Dek. Pernikahan adalah perjanjian manusia kepada Allah untuk menjaga pasangannya sampai maut memisahkan. Bukan permainan yang dapat disudahi ketika merasa marah atau bosan. Pokoknya aku gak betah di sini.
Aku mau pulang saja ke rumah ibu. Tujuan Mas menikah kan ingin menyendiri aku. Jadi Mas kalau sedang mau datang saja ke sana. Jadi Mas kalau sedang mau datang saja ke sana, maka aku akan melayani sampai Mas puas. Astagfirullah, ucapan kasar sekali, Dek. Kamu anggap aku cowok apa ini? Apa itu? Kamu anggap aku ini laki-laki macam apa? Laki-laki yang mengharap budi baiknya dibayar kembali dengan menjadikan aku sebagai istrinya. Cukup, Dek. Ucapanmu sudah lewat dari batas. Ini semua masalah uang kan? Biar Mas ganti. Kamu mau berapa? Bilang saja. Mas Fian bergegas membuka berangkas kecil di dalam lemari pakaiannya. Lalu ia mengambil segepok lembaran untuk tidak menerima uang yang disodorkannya. Karena aku diam saja, akhirnya Mas Fian melemparkan uang itu ke pangkuanku. Jika kamu marah meracau kemana-mana hanya karena uangmu tadi diambil ibu, maka sekarang Mas ganti lebih, supaya kamu diam dan bisa berpikir lebih jernih. Mas Fian berlalu meninggalkanku. Ia membuka pintu kamar dan pergi keluar. Selepas kepergiannya, aku kembali menangis. Posisiku di sini serba salah. Orang-orangnya begitu menjengkelkan. Uang yang diberikan Mas Fian tidak kusentuh. Kurebahkan tubuh dan kutahan sebisa mungkin rasa lapar yang sudah tidak tertahan ini. Sedari tadi siang, aku belum makan apa-apa. Hanya sarapan nasi goreng sedikit dengan teh manis. Ku pejamkan mata, berharap semua rasa pedihku hilang, tapi tidak bisa. Air mata ini terus saja keluar membasahi pipi. Lama-kelamaan, rasa lapar sudah berubah menjadi mual. Sekujur tubuh sudah mengeluarkan keringat dingin, tangan dan kakiku gemetar. Tapi aku tetap bergeming, akan kutahan sampai besok. Saat subuh tiba, ketika semua orang masih berada di dalam kamarnya, aku akan makan. Beberapa jam kemudian kudengar suara pintu kamar dibuka, lalu kemudian ditutup kembali. Sepertinya itu Mas Fian. Aku memejamkan mata berpura-pura tidur. Dia duduk di sampingku, tangannya membelai rambut, kemudian mengusap pipi berusaha untuk membangunkanku. Dek, bangun. Aku masih tetap diam seolah-olah aku sudah terlelap. Kemudian ia menepuk-nepuk pelan tanganku. Dek, bangun dong sebentar. Aku mengerjap dan membuka mata perlahan. Penasaran ingin tahu mau apa dia membangunkanku. Apa? Jawabku dengan nada masih terdengar kesal. Kira-kira apa yang mau Mas Fian bicarain sama